Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saifullah dengan NIM 6070423000034 dari kelas D3 Manajemen Pemasaran 4702. Di sini saya akan menjelaskan yang bertema wawasan Nusantara dan yang berjudul kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberagaman budaya. Yang pertama ada kajian teori. Teori-teori di dalam kajian ini menyoroti pentingnya inklusi kurikulum pendidikan yang mencakup berbagai aspek budaya, serta promosi dialog antar budaya. Selanjutnya permasalahan yang pertama, terjadi konflik etnis dan sosial di tingkat nasional. Yang kedua, menciptakan basis untuk diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam kebijakan nasional. Baik, untuk pembahasan permasalahan yang pertama yaitu terjadinya konflik etnis dan sosial di tingkat nasional. Konflik etnis dan sosial di tingkat nasional seringkali muncul karena perbedaan budaya, sejarah, atau identitas antar berbagai kelompok masyarakat. Beberapa poin pembahasan terkait konflik ini meliputi yang pertama, asal-usul konflik. Asal-usul konflik etnis bisa berasal dari sejarah panjang ketidaksetaraan, diskriminasi, atau penindasan terhadap suatu kelompok. Yang kedua, diskriminasi dan ketidaksetaraan. Diskriminasi dan ketidaksetaraan, praktek diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam kebijakan pemerintah atau dalam masyarakat dapat memperburuk konflik etnis dan sosial. Yang ketiga, politik identitas. Politik identitas, pemanfaatan politik identitas oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politik seringkali dapat memperkeruh konflik. Yang keempat itu ada isu tanah dan sumber daya. Persaingan atas tanah, sumber daya alam, atau pekerjaan seringkali menjadi sumber konflik, terutama jika distribusinya tidak adil atau transparan. Selanjutnya, yang terakhir, ada kurangnya pemahaman dan toleransi. Ketidakpahaman terhadap budaya dan kurangnya toleransi terhadap perbedaan dapat memperburuk konflik etnis dan sosial di tingkat nasional. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu menciptakan basis untuk diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam kebijakan nasional. Menciptakan basis untuk diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam kebijakan nasional dapat memiliki dampak serius terhadap stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa poin pembahasan terkait hal ini meliputi: yang pertama, ada kebijakan diskriminatif. Adanya kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, agama, atau faktor lainnya dapat menciptakan dasar untuk diskriminasi sistematik. Selanjutnya, poin kedua, ketidaksetaraan dalam akses. Kebijakan yang tidak memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, atau pelayanan publik kepada semua warga negara dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Poin yang ketiga yaitu praktek nepotisme dan korupsi. Jika kebijakan mendukung praktek nepotisme atau korupsi, ini dapat menciptakan basis untuk ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Yang poin terakhir yaitu ketidakadilan hukum. Sistem hukum yang tidak adil yang cenderung memberikan perlakuan yang berbeda kepada kelompok-kelompok tertentu dapat menjadi sumber diskriminasi dan ketidaksetaraan. Selanjutnya, rekomendasi terjadinya konflik etnis dan sosial di tingkat nasional. Mengatasi konflik etnis dan sosial di tingkat nasional memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak. Berikut beberapa rekomendasi untuk mengelola konflik tersebut. Yang pertama, ada dialog antar berbagai pihak.
mendorong dialog terbuka dan inklusif antara kelompok-kelompok etnis, agama, dan budaya untuk memahami perbedaan, mencari solusi bersama, dan membangun kepercayaan. Itu untuk poin pertama. Poin yang kedua, pendidikan multikultural. Apa sih multikultural itu? Memperkuat pendidikan multikultural untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman budaya serta mengurangi stereotip. Poin yang terakhir yaitu nomor 3, reformasi kebijakan diskriminatif. Apa sih reformasi kebijakan diskriminatif ini? Melakukan reformasi kebijakan yang mendiskriminatif dan memastikan bahwa kebijakan nasional mendukung kesetaraan hak dan peluang bagi semua warga negara. Masih tentang rekomendasi untuk menciptakan basis untuk diskriminasi dan ketidaksetaraan di tingkat nasional. Cara mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan di tingkat nasional diantaranya yaitu yang pertama ada reformasi kebijakan, yang kedua penegakan hukum yang adil, yang ketiga pendidikan kesetaraan, yang keempat yaitu kampanye kesadaran. Baik, sebelumnya terima kasih. Ini ada untuk referensi saya dapat dari internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.